Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast HMJ Eksyar atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Eksyar. Kali ini kita mau berbicara tentang pengalaman-pengalaman mahasiswa yang ada di STIAS ini. Tentunya pengalamannya cukup menarik ya, nanti kita bacain. Mungkin untuk pembuka itu aja, langsung aja kita ke ceritanya. Oke teman-teman, sebelum saya ke cerita, aku mau kenalin dulu nih. Di sini kali ini aku tuh lagi ditemenin sama dua orang pencerita yang akan nanti ngejelasin kepada teman-teman. Yang pertama ada Nandita, terus yang kedua ada Teh Nurul. Nah, mereka ini nanti akan temenin saya untuk berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalaman mahasiswa teman-teman kita ya, yang ya cukup menarik mungkin ya, nanti didengarkan saja. Oke, langsung aja ke cerita pertama akan disampaikan oleh Nandita. Cerita pertama ini datang dari mahasiswa semester 5. Lanjut aja ya ke ceritanya. Kalau ngomongin cerita menarik selama kuliah di STIAS, sebenarnya banyak banget. Salah satunya waktu pertama kali ngerasain kuliah dengan sistem diskusi dan presentasi. Awalnya emang kerasa gugup, tapi lama-kelamaan justru bikin aku terbiasa. Jadi lebih percaya diri dan berani menyampaikan pendapat. Nah kalau ini sih aku juga ngerasa relate ya. Awal-awal presentasi itu pasti ngerasa deg-degan banget, apalagi teman-temannya baru pertama kali Iya, lihat benar. gitu. Iya. Nah, jadi itu dia cerita pertama dari Nandita yang disampaikannya adalah cerita dari mahasiswa semester 5. Nah, sekarang aku mau tanya nih kepada Teh Nurul. Kira-kira Teh Nurul sama nggak? Atau ngerasa nggak? Ini tuh ya aku juga ngerasa gitu loh dulu kayak gitu. Kalau aku sih karena kebetulan aku juga sama dari mahasiswa semester 5 untuk Oh, saat ini rasanya masih kaku, masih ada sedikit kaku, tapi lama-kelamaan mengalir juga. iya. Kalau misalkan awal-awal pas buka presentasi itu mungkin iya agak sedikit kaku, tapi ketika kita sudah mulai berbicara, apalagi kalau misalkan kita udah mempersiapkan nih materinya, kita udah prepare dari malam, nah itu biasanya ngalir aja sesuai dengan apa yang ada di otak kita gitu. Iya, benar. Kecuali kalau misalkan kaku itu biasanya terjadi ketika misalkan kita tidak prepare pas mau presentasinya. Iya. Nah, benar. jadi ketika membacakan presentasi kita hanya terpaku sama Teks. PowerPoint-nya, sama teksnya gitu. Jadi kita benar-benar tanpa pengetahuan. Nah, itu biasanya yang bikin kita jadi lebih deg-degan. Iya, itu Mungkin juga. mungkin karena kitanya juga nggak menguasai gitu sih Ya, materinya. Iya, betul. Itu karena nggak menguasai sih, betul. Itu juga jadi nyambung ya kepada minimnya literasi di Indonesia menurut saya. Betul. Karena kita tuh emang kalau presentasi kebanyakan ya, apalagi kan kalau di SMA itu belum kayak di kuliahan gitu ya, presentasi itu ya masih bacain doang PowerPoint gitu kan kalau di SMA. Nah, kalau di sini itu harusnya itu lebih apa ya? Lebih upgrade lagi, harusnya upgrade. Dan menurut saya yang saya tangkap ya selama 3 semester ini ya, presentasi itu kita harus benar-benar mencari tahu kemungkinan pertanyaannya akan terjadi kayak gitu ya. Itu karena itu di luar otak ya. Ada aja gitu teman-teman kita yang nanya emang bener-bener mau tanya emang atau mau kayak membunuh gitu ya. Iya. Kadang Kayak juga gitu. ada yang cuman buat apa sih? Kelak. Pertanyaan. Bukan. Kayak ikatnya. Buat caper gitu dengan Iya benar-benar Nah itu juga banyak ada terjadi ya. yang pengen caper aja gitu sampai nyari pertanyaan di ChatGPT. Nah, Ya, biasanya yang bikin itu aku kesel banyak tuh gitu. banget. Masalahnya mereka nanya di ChatGPT padahal dia sendiri juga bisa tahu jawabannya di ChatGPT gitu. Ya. Kalau Atau kayak misalkan- gini, mereka itu sebenarnya nggak tahu apa yang dia tanyain gitu ya. Tapi dia tuh karena pengen nanya aja gitu ya. Jadi nyari pertanyaan. Jadi PowerPoint-nya tuh dikasih ke ChatGPT gitu ya. Iya. Terus tolong berikan pertanyaan kayak gitu, banyak banget maksudnya iya, kasus-kasus kayak gitu banyak gitu. Nah, mungkin apa ada lagi teh? Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu dari ChatGPT itu biasanya lebih jelas ya. Dari Iya. segi katanya, segi Iya, benar. apanya pokoknya jelas banget. Format katanya beda banget ya. Lebih kaku gitu kan biasanya. Nah, mungkin itu cerita pertama. Kita pindah dulu ya ceritanya. Barusan kan Nandita, sekarang kita pergi ke Teh Nurul dulu. Teh Nurul ada cerita? Ini mungkin aku mau bacain lagi karena ini masih satu rumpun ya. Katanya selain itu suasana kampusnya tuh kerasa banget kekeluargaannya, jadi nyaman aja, apalagi banyak teman baru yang gak cuma sebatas teman kuliah, tapi juga jadi partner belajar, partner organisasi, bahkan udah kayak keluarga sendiri, betul. Jadi teman-teman dalam mau kalian di dunia kerja, mau kalian di dunia kampus, itu yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Tuh. Ya, mau lingkungannya bagus,
maka kita akan terbawa bagus. Kalau lingkungannya jelek, kita juga akan terbawa gitu. Mau kita punya prinsip sekuat apapun, kalau misalkan lingkungannya jelek, susah. Kalian sama gak? Iya sih, setuju banget. Nah, kalau menurut saya ya Teh, prinsip yang kuat itu memang gimana ya? Bisa aja kita terbawa arus, tapi saya berpikir yang lain. Kalau misalkan kita punya prinsip yang kuat, justru harusnya kita tuh merasa bahwa kita loh yang akan membawa perubahan gitu loh. Betul. Kita yang akan menjadi penerang di kegelapan itu gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Bisa. Jadi itu mungkin jadi sebuah motivasi ya. Jangan sampai kita udah punya prinsip yang kuat nih, tapi ketika kita berada di lingkungan yang gelap ya Teh ya, jangan sampai kita tuh terbawa arus oleh mereka. Justru kita yang harus menjadi penerang bagi mereka gitu ya Teh, kalau menurut saya. Tapi memang lingkungan itu memang sangat berpengaruh ya kepada kita, sangat berpengaruh karena ya itu kita kan makhluk sosial ya. Pasti apapun yang kita cerna itu dari luar gitu. Kayak gitu sih. Nah teman-teman, ini ada lagi nih, saya mau bacain dulu ya. Jadi kali ini masih sama ya, dari mahasiswa semester 5. Katanya kayak gini. Sebagai penerima beasiswa KIP, aku ngerasain betul bahwa kesempatan kuliah ini bukan hanya tentang ngejar gelar, tapi juga tentang perjuangan, tanggung jawab, dan semangat untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi. Karena gak semua orang punya jalan yang sama. Seperti itu katanya. Jadi sebagai mahasiswa yang dinaungi oleh beasiswa KIP ya, yang diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa KIP, itu tuh kita nggak bisa enak-enakan gitu ya Teh, karena itu justru menjadi sebuah tanggung jawab, itu menjadi sebuah komitmen untuk kita, karena ya kita dibayar loh sama pemerintah. Kita tinggal kuliahnya, kita harus tinggal fokus kuliah, nggak perlu nyari duit buat kuliah lagi ya, buat Gak perlu mikirin biaya. Iya kayak gitu. Itu sih, itu menjadi sebuah tanggung jawab. Itu kita, menurut saya, diuji gitu. Tanggung jawab kita tuh diuji di sini gitu. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya tadi kan aku ada highlight kata-kata kamu bahwa gak bisa enak-enakan. Sebenarnya bisa kalau misalkan kita menikmati betul prosesnya. Iya, betul. Karena aku pun dari awal masuk kuliah itu awalnya aku paling benci sama organisasi, karena dari awal gak pernah ikut organisasi. Sama, ya. Nah terus tiba-tiba dituntut untuk ikut organisasi, kaget kan ya. Terus ditunjuk juga jadi ketua divisi. Baru pertama masuk organisasi udah disuruh jadi ketua. Kagetnya double gitu ya. Double. Nah tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin akunya juga mau belajar, aku cari tahu tentang organisasi, tentang gimana menjadi ketua gitu ya. Bagaimana punya jiwa kepemimpinan. Itu kan lumayan susah, apalagi kalau misalkan kita belum pernah memimpin gitu kan, terus tiba-tiba disuruh memimpin. Nah itu kita harus mencari jati diri kita, mau jadi tipe pemimpin seperti apa, karena kan tipe pemimpin juga banyak ya. Nah kita harus cari tahu dulu jati diri kita seperti apa, ingin diperlakukan seperti apa kita. Jadi menurut aku kalau misalkan disebutnya tuntutan, enggak, kalau misalkan kitanya benar-benar mau berkomitmen dan mau mencintai prosesnya gitu. Karena yang terpenting itu bukan hasil sebenarnya. Gelar itu hanya 2 kata setelah nama, itu tidak penting menurut aku. Yang terpenting itu adalah prosesnya. Jadi bagaimana apa yang kita dapatkan bagaimana cara kita mendapatkan jati diri kita, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu prosesnya gitu. Ya betul banget ya. Saya jadi ingat nih sebenarnya apapun yang kita lakuin sekarang di kuliahan tuh, yang kita anggap hambatan itu sebenarnya bisa menjadi gampang gitu ya, terlihat gampang di kita kalau misalkan kitanya mau gitu loh. Bisa menjadi peluang besar. Iya. Kalau kitanya mau, asalkan kita punya niat mau belajar nih. Nah pasti Allah tuh pasti ngasih jalan gitu loh buat kita. Ya mungkin dari otak kita yang diencerin gitu, jadi gampang paham gitu kan, bisa jadi kita nggak tahu rencana Allah gitu kan. Nah mungkin ada tanggapan dari Teh Nandita? Kalau organisasi sih aku sama banget ya, sama kayak Teh Nurul. Waktu pertama kali masuk langsung ditunjuk jadi ketua, apalagi anggotanya cuma sedikit. Itu betul. Bikin deg-degan parah sih. Tapi sekarang gimana? Udah, kalau sekarang sih udah masuk semester 3, udah lumayan akrab juga sama anggota yang lain, apalagi aku cewek sendiri ya di situ, yang lainnya cowok. Jadi kayak bingung sih, awal-awal emang bingung banget, sampai kayak bilang ke Aldi sama ke anggota yang lain, ini gimana sih. Tapi kalau sekarang karena udah semakin akrab,
terus semakin sama teman-teman yang lain juga saling bisa diskusi gitu. Kalau Iya. mau nyelesain masalah ini gimana, nyelesain masalah bertukar itu gimana. pikirannya. Iya, gitu. Jadi kalau akrab mah enak gitu ya. iya. Walaupun kita nggak bisa, tapi ya kita sama-sama gitu lah. Iya. Kalau awal-awal mah Bareng-bareng. emang ini banget sih, kaget gitu. Kaget. Kaget. Betul, Tapi betul. menurut kamu sendiri ada triknya gak sih ketika misalkan kita memimpin laki-laki secara ini kan jelas berbeda ya Iya, jalan betul, pikir betul. laki-laki sama perempuan. Menurut kamu sendiri gimana sih? Susah Ngatur banget. Susah banget. Apalagi kalau perempuan tuh lebih ke cerewet ya. Iya, Kalau benar. laki-laki tuh kayak aduh berisik Gak, gitu. gak mau ribet. Iya, gak mau terus- ribet. Apalagi dua-duanya cowok. Aku Iya. cewek sendiri terus kayak berisik sendiri. Iya, benar. Sisanya cuman iya gitu aja. Jadi cewek yang mimpin cowok ya di sini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Aku juga jadi bahan belajar ya karena baru pertama kali jadi ketua, mimpin cowok gitu. Kalau sekarang sih lumayan udah aman gitu. Udah enak gitu. Udah ngalir Udah berarti ya? ngalir aja sekarang. Oke, tadi juga aku sedikit tertarik itu dengan kata semangat untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi. Benar, ketika misalkan kita merasa bodoh atau merasa kurang yakin dengan diri kita, Iya. di situ ada peluang bahwa kita harus mencari tahu lebih dalam gitu dengan supaya kita gak tertinggal. Iya. Itu kan sebuah keterbatasan ya ketika kita merasa bodoh. Nah, ketika kita merasa bodoh, maka kita akan mencari peluang untuk gimana caranya supaya pintar gitu. Iya. Ketika kita merasa bodoh tuh berarti kita tuh sadar loh, kita tuh benar-benar. harus Ada cari usaha. tahu gitu loh Iya. dunia yang belum kita tahu. Mm-mm. Nah, itu peluang juga itu ya, kesempatan juga ya. Berarti kita tuh udah ada kepengen nih di sini nih di hati gitu. Betul. Saya setuju banget itu Teh. Oke, jadi mungkin cerita yang pertama itu aja. Kita langsung aja lanjut ke cerita kedua yang akan dibacakan oleh Nandita, mangga. Masuk ke kampus IES tentunya merupakan pengalaman yang sangat mengesankan. Terlebih lagi, saya pribadi yang dari pendidikan menengah pertama sudah berada di lingkungan boarding school sampai kelas menengah akhir. Yang kemudian ketika masuk ke kampus ini, saya sangat menikmati proses bagaimana saya membiasakan diri dengan culture yang ada. Bagaimana saya bisa mengenal kawan-kawan saya, ini merupakan sebuah hal yang cukup menarik menurut saya pribadi. Jadi si Akang ini tuh dulunya emang dari boarding school, jadi mungkin nggak terlalu susah gitu beradaptasi di sini. Iya benar. Karena dunia pesantren kan punya cara itunya sendiri ya, Iya. biasanya orang-orangnya. Jadi kayak punya bekal gitu ya mungkin. Benar-benar beradaptasi. Lanjut lagi, boleh? Aku bacain dulu ya. Tak hanya itu, menjadi mahasiswa membuat pemikiran saya menjadi terbuka dan menjadikan pribadi yang selalu haus akan ilmu-ilmu pengetahuan. Di kampus kita diajarkan untuk mengemukakan pendapat di hadapan umum serta bagaimana cara kita menyampaikan pendapat tersebut benar. Jadi ketika menjadi mahasiswa itu pemikiran yang tadinya monoton itu biasanya jadi terbuka. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Gitu. Terus menjadikan pribadi yang selalu haus akan ilmu-ilmu pengetahuan. Apalagi misalkan kita berada di lingkungan yang bisa dikatakan lingkungan akademik ya, yang dimana kita tuh pasti akan merasa haus akan ilmu, akan ingin tahu setiap harinya. Rasa ingin tahunya jadi meningkat gitu ya kalau misalkan lingkungannya juga mendukung. Oke, kita lanjut ya. Kemudian cerita menarik selama saya menjadi mahasiswa STIES adalah ketika saya bergabung dalam organisasi kampus. Di sana saya banyak sekali belajar mengenai organisasi, bagaimana cara memanage massa, dan bagaimana sikap kita terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang paling tidak terlupakan adalah ketika saya berdemo ke gedung DPRD Purwakarta untuk menolak RUU TNI. Tentunya kita sebagai kaum intelektual muda tidak bisa hanya berpangku tangan ketika melihat kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Saya meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur kepada masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Betul. Jadi sebenarnya lebih ke kita sebagai kaum akademik itu harus lebih melek terhadap lingkungan, terutama kepada kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan pendidikan hanya untuk menguntungkan satu orang saja atau mungkin hanya menguntungkan beberapa pihak saja, lebih baik pendidikan itu tidak ada. Jadi lebih ke maslahat kepada sesama gitu, terutama kan kita ekonomi syariah ya, lebih ke condong kepada agama Islam. Jadi dalam agama Islam itu kan dijelaskan juga bahwa
manusia yang paling sempurna itu adalah ketika manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Sebenarnya itu esensi dari pendidikannya sendiri kali ya. Keren juga kutipannya ya. Ya, terus beliau juga di sini kan bilang bahwa di organisasi itu dia jadi tahu bagaimana cara memanage masa dan bagaimana sikap kita benar-benar. terhadap permasalahan yang ada. Karena di organisasi itu ya kita emang semuanya di apa ya, di strukturnya jelas, terus Iya. kegiatan-kegiatannya udah ada gitu ya Iya. setiap bulannya. Jadi nggak terlalu bingung gitu. Terus ada orang-orang yang juga mungkin lebih berpengalaman, jadi kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar pikiran dengan mereka yang sudah berpengalaman gitu. Oke teman-teman, mungkin ceritanya udah sampai di situ aja. Kita masuk ke closing statement. Mulai dari saya dulu ya. Boleh. Kalau dari saya, jangan jadikan keterbatasanmu itu menjadi sebuah halangan untuk terus maju, untuk terus melangkah. Justru menurut saya itu harusnya menjadi sebuah dorongan, di mana kamu nantinya akan menemukan jalanmu sendiri untuk terus maju gitu loh. Betul. Mungkin dari Tenurul ada closing statement teh? Kalau dari aku tadi sedikit highlight dari yang Kutipan Tan Malaka. betul. Iya. Kutipan Tan Malaka yang Bagaimana mengatakan bahwa kaum muda terpelajar merasa dirinya jika kaum muda terpelajar merasa dirinya terlalu tinggi atau terlalu pintar untuk turun ke masyarakat Iya. dan melakukan kerja nyata yang dibutuhkan, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali gitu. Karena memang esensinya itu pendidikan itu apa yang sudah kita dapatkan di kampus, sebuah teori-teori itu Balik lagi. harusnya kita realisasikan di masyarakat Iya. gitu. Jadi jangan cuma hanya sebatas teori saja gitu. Yang jadi simpanan sendiri gitu ya. Betul. Kalau dari Teh Nandita mungkin ada closing statement? Kalau aku ngambil dari cerita pertama, kalau kuliah itu bukan tentang cuma duduk di kelas dan belajar teori aja, tapi juga tentang gimana kita bisa bersyukur atas kesempatan yang ada dan terus berkembang lewat pengalaman yang kita ambil. Benar. Karena tidak semua orang seberuntung kita. Hanya beberapa persentase kecil yang bisa merasakan bangku kuliah gitu. Iya, Makanya betul. kita harus lebih bersyukur. Iya, apalagi dibiayain sama pemerintah ya. Gitu. Cara bersyukurnya juga bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah atau yang lainnya, tapi dengan membuktikan bahwa kita bersungguh-sungguh Ya, untuk dengan aksi ya, belajar. aksi nyata kepada masyarakat. Karena kan apalagi beasiswa KIP gitu ya, kita dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah juga kan penghasilannya dari masyarakat juga ya. dari Jadi pajak. kita harusnya ada feedback buat juga ke masyarakat. Ya, betul seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman cerita menariknya. Mungkin kalian nanti bisa simpulin sendiri ya dari apa yang udah kita ceritain barusan. Untuk closing statementnya sudah cukup sekian. Kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang masih salah, karena kami di sini sama-sama belajar. Udah cukup ya Teh? Ya, coba. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.